Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sosiologi, khususnya teori sosiologi klasik, kita teruskan materi kita, Weber. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana tindakan-tindakan sosial yang digagas oleh Weber. Salah satunya adalah tindakan sosial rasional. Ya. Jadi, tindakan sosial rasional ini adalah seringkali disebut dengan tindakan instrumental. Gitu ya. Jadi, rasional di sini jelas ya, artinya sudah dikalkulasikan, sudah dihitung untung ruginya. Nah, ini yang digagas nanti di belakang hari oleh Parson. Ya. Jadi, tindakan instrumen ya, menggunakan alat itu bukan seperti perkakas, cangkul, segala macam, tapi alat itu termasuk pakaian, dandanan, dan lain-lain. Artinya sudah dikalkulasikan apapun untung ruginya. Ya. Jadi, kalian memilih tindakan itu sudah dikalkulasikan apa akibatnya, bagaimana kemungkinan hasilnya ya, dalam memilih pakaian, dalam memilih waktu, dalam memilih cara, dan lain-lain. Jadi tujuannya adalah untuk efisiensi ya, untuk efisiensi. Dan ini tindakan-tindakan rasional ini atau tindakan instrumental menurut Weber itu dari mulai tindakan yang paling bawah, tindakan tradisi ya, kemudian tindakan afeksi, kemudian tindakan rasional nilai, dan di ujungnya adalah tindakan rasional. Jadi tindakan rasional ini adalah tindakan yang paling tinggi ya, tingkatannya dalam dunia modern gitu. Maka si Parson di belakang hari dia lebih menekankan pada tindakan yang rasional ini gitu, tidak lagi di bawah gitu. Nah, jadi di dalam tindakan-tindakan rasional ini sudah dihitung, sudah diukur untung ruginya. Maka Weber nanti bercerita juga tentang birokrasi ya, tentang birokrasi, teori-teori birokrasi dalam jurusan administrasi publik itu bukan sangat ya, dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Weber tentang birokrasi. Ya. Jadi seperti itu. Kalau tindakan afeksi itu di bawahnya ya, tindakan afeksi, tindakan apalagi rasional nilai, ya, kemudian tindakan tradisional itu hanya dalam masyarakat tradisional gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi tindakan rasional instrumental itu adalah tindakan yang dipikir tujuannya untuk apa gitu, dan bagaimana cara melakukannya. Apa untung ruginya, sama dengan kalian kuliah ini sebetulnya kalian mau ngapain, itu kan kalian udah mikir ya, tindakan rasionalnya, kuliahnya di mana, tempatnya di mana, kosnya di mana, itu semua udah dipikirkan, termasuk pakaianmu gitu, itu semua sudah dipikirkan. Makan juga sama, memilih makanan, mau makan di mana, ya tempatnya bagaimana, itu kan sudah dipikirkan oleh kalian. Dipikirkan tentang uangnya berapa, harganya berapa, bersih atau tidak, jauh atau tidak, gitu, enak atau tidak, itu kan sudah dipikirkan ya. Ini tindakan-tindakan yang disebut tindakan rasional ya, atau tindakan instrumental gitu. Karena kalian sudah menggunakan instrumennya apa? Transport jarak misalnya, jauh atau tidak, enak atau tidak, berapa harganya gitu, makannya apa, jenisnya apa, besar atau tidak lauknya gitu. Itu sudah kalian pikirkan. Dalam memilih pacar pun seperti itu sebetulnya. Kalian sudah pikirkan semua ya, tindakan instrumen gitu. Nah, kemudian ada lagi tindakan rasional nilai. Nah, tindakan rasional nilai rasional memang, tapi lebih dipertimbangkan tentang nilai ya, tentang nilai itu nilai-nilai agama, nilai-nilai macam-macam. Misalnya kalian mau menikah itu kan sudah dipikirkan ya. Mengapa memilih dia? Apa kira-kiranya gitu? Mengapa harus menikah? Umur berapa? Itu kan nilai gitu. Nilai yang kalian pikirkan, yang kalian pertimbangkan sehingga kalian memilih dia atau memilih waktu ya. Itu ada rasional nilai. Ada nilai-nilai tertentu. Contoh yang lain misalnya bom bunuh diri ya. Bom bunuh diri seringkali orang menganggap orang itu bunuh diri mati konyol gitu loh. Ngapain bunuh diri gitu? Terutama bunuh diri yang teroris seperti itu, seperti di Irak, di Palestina gitu ya. Seperti itu. Orang menganggap bunuh diri itu mati konyol segala macam, ngapain bunuh diri? Apa namanya itu, orang hidup susah kok, orang sakit sampai bermiliar-miliar untuk sehat, tapi dia mati bunuh diri gitu. Tapi bunuh diri menurut mereka yang mati itu, seandainya dia hidup, mungkin dia punya rasional nilai gitu. Ada nilai-nilai tertentu yang mereka sendiri dia perjuangkan dan dia meyakini gitu.
Misalnya dia bunuh diri karena memang melihat ketidakadilan, melihat kekecewaan, ingin membalas dendam karena keluarganya dibunuh, ya, anak istrinya, kakeknya, neneknya semua dibunuh oleh tentara-tentara Israel, misalnya segala macam. Itu seperti itu, maka dia melakukan bom bunuh diri. Ya, itu adalah bentuk perjuangan. Jadi kita nggak bisa menilai itu dia itu mati konyol segala macam, ya nggak bisa, karena seorang itu melakukan tindakan itu pasti dia ada rasionalnya. Rasionalnya nilai, rasionalnya bersifat nilai. Nilainya menurut siapa? Ya menurut yang bersangkutan. Menurut kita tidak cocok bunuh diri itu, menurut dia cocok misalnya. Menurut kita misalnya dia nikah dengan berondong, menurut kita itu nggak cocok, tapi menurut dia itu cocok gitu. Maka rasional nilai ini sangat relatif gitu. Nah, oleh karena itu pendekatan rasional nilai inilah yang bersifat subjektif ya. Oleh karena subjektif, maka pendekatannya intersubjektif. Intersubjektif itu harus dipahami dengan pendekatan Verstehen menurut Weber ya. Menurut Weber itu pendekatannya interpretatif. Bagaimana caranya? Dengan kualitatif. Nah, Weber memaknai bahwa tindakan-tindakan ini harus dilihat secara kualitatif karena nilai-nilai itu berbeda-beda setiap kultur, setiap orang ya. Kita orang Sumatera nilainya berbeda-beda dengan orang Jawa. Orang Sumatera pun sesama orang Sumatera tentu berbeda-beda tentang nilainya. Karena di situ ada nilai-nilai lain, ada nilai kultur, nilai agama, nilai hukum berbeda-beda. Nah, ini yang kita harus pahami dalam mempelajari masyarakat menurut Weber seperti itu. Jadi tindakan-tindakan itu bersifat rasional nilai. Oke, kemudian ada lagi tindakan yang sifatnya afektif ya, atau rasa ya, atau tindakan emosional ya. Nah, tindakan emosional atau tindakan afektif ini yang sifatnya juga harus pendekatannya kualitatif. Misalnya tentang benci gitu. Benci itu kan menyangkut perasaan ya. Cinta misalnya, rindu, atau misalnya macam-macam lah, enak ya. Saya sering kali mendefinisikan, coba kalian buat definisi tentang manis. Itu sulit kita mendefinisikan manis, mendefinisikan pahit, mendefinisikan misalnya benci dan lain-lain. Kalau saya kasih kertas masing-masing mahasiswa, kertas selembar, cobalah buat definisi tentang cinta atau buatlah definisi tentang manis. Pasti berbeda-beda gitu tentang manis itu. Karena yang dikatakan manis itu bukan hanya gula gitu. Buah juga manis, kadang orang pun dikatakan itu manis gitu. Anak itu manis ya. Manis itu apa gitu. Kita tahu manis itu, kita tahu rasa manis itu, tapi kita sulit mendefinisikan secara komprehensif ya. Maka definisi cinta bagi orang yang putus cinta, bagi orang jatuh cinta, bagi yang jomblo, bagi yang macam-macam itu definisi berbeda-beda gitu. Karena menyangkut rasa yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Nah, inilah yang disebut dengan tindakan afektif ya. Rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa benci, rasa rindu, rasa manis, rasa pahit, itu berbeda-beda. Itu sulit kita tahu rasa itu, tapi kita susah mendefinisikan itu gitu. Nah, oleh karena itu perlu pendekatan-pendekatan yang sifatnya komprehensif, naturalistik, holistik. Di sini yang digagas oleh Weber tentang tindakan afektif ya. Tindakan rasa-rasa tadi. Kemudian ada lagi tindakan yang namanya tindakan tradisional atau tindakan tradisi. Nah, tindakan-tindakan tradisi ini hanya ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan seperti kalian misalnya orang pakai HP Samsung, ikut pakai Samsung. Kalau tanpa pakai Samsung kalian rasanya kurang pede segala macam. Itu tindakan tradisional ya. Jadi tindakan tradisional itu jangan bayangkan tindakan tari-tarian, tindakan seni-seni yang di kampung-kampung, enggak. Di orang kota pun seperti itu, masih banyak yang melakukan tindakan-tindakan tradisional. Banyak orang kuliah itu hanya ikut tradisi ya. Orang kuliah kita ikut kuliah, orang S2 kita ikut-ikutan S2 tanpa ngerti tujuannya S2 itu apa, mau ngapain ya, asal pilih segala macam. Itu tindakan tradisional sebetulnya ya. Sama dengan kalian mandi sehari 3 kali, itu kan tindakan tradisional gitu. Mengapa? Bukan mandi 3 kali ya. Makan 3 kali misalnya, makan 3 kali sehari gitu. Itu kan tindakan tradisional. Tanpa itu kalian seolah-olah nggak makan 3 kali sehari, itu seolah-olah sesuatu yang aneh gitu. Mengapa kita harus makan nasi terus tiap hari ya, beras itu? Kenapa nggak makan yang lain? Itu kan udah tradisional ya. Jadi banyak tindakan-tindakan tradisional itu yang sebetulnya bukan hanya di kampung-kampung ya. Saya lihat di kampus-kampus juga banyak yang melakukan tindakan-tindakan tradisional seperti itu. Tindakan-tindakan tradisional yang menurut ikut-ikutan karena sudah terbiasa seperti itu.
seperti apa namanya, mengapa kita molor terus ya? Molor artinya molor bukan tidur ya, melar ya. Jam ya, jam karet misalnya. Itu jam karet itu sudah mentradisi, itu tindakan tradisional sebetulnya. Ya karena udah biasa seperti itu gitu. Dan kita tidak ada merasa salah gitu. Tidak ada merasa sesuatu yang luar biasa karena dianggap udah biasa kalau telat. Nah, ini yang perlu dirubah gitu ya sebetulnya dalam konteks dalam konteks kultur. Tetapi tindakan-tindakan ini adalah dianggap oleh si Weber tindakan tradisional. Tindakan tradisional banyak kalian bisa contohkan dalam sehari-hari ya. Misalnya macam-macam lah ya, tindakan-tindakan bisa mandi, bisa makan, bisa macam-macam. Bisa kalian lihat tindakan-tindakan yang seolah-olah sebetulnya itu sudah menjadi biasa, hal yang biasa ya. Seperti itu. Oke, ini sudah 10 menit ya. Jadi saudara-saudara bisa catat kalian itu pertanyaan-pertanyaan yang paling penting untuk kalian pahami ya. Jadi tindakan-tindakan itu, tindakan tradisional itu tindakan-tindakan yang sudah terbiasa menjadi kebiasaan bagi kita. Ya. Jadi kebiasaan bagi kita misalnya makan sarapan itu harus makan nasi atau makan bubur. Jadi kalau ditanya kamu udah makan belum? Belum. Lu tadi makan apa? Ya baru makan roti. Padahal roti itu makan gitu. Tapi kita menganggap yang namanya sarapan itu udah harus nasi misalnya. Nah, ini tindakan-tindakan menurut Weber adalah tindakan tradisional seperti itu ya. Oke, saudara-saudara ya. Itu dulu kita bahas untuk minggu ini. Nanti kita teruskan di minggu depan tentang Weber ini. Weber ini mungkin agak banyak ya. Karena memang Weber ini peletak dasar dalam penelitian kualitatif. Kalian harus paham ya. Karena pelajar sosiologi itu harus mengerti tentang pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ini ya. Karena ini akan menjadi suplemen untuk kalian untuk memahami teori-teori sosiologi di belakang hari. Dan teori-teori postmodern itu juga banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh di klasik ini ya. Jadi saudara-saudara, itu saja dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap catat ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.